Oke, selamat malam, Bapak Ibu, Selamat malam. Dokter, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Didas Alno. Saya adalah mahasiswa dari STKIP Pamanen Talino Kabang dan salah satu anggota dari UKM Batang Filsafat. Dan pada malam hari ini, saya akan menjadi moderator. Nah, untuk pertemuan ke-6 pada malam ini, yaitu temanya adalah teknik silogisme, di mana teknik silogisme ini yaitu merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum atau mayor ke khusus atau minor. Nah, silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Nah, untuk lebih mendalamnya lagi, eh, kepada Bapak Syah Sundana untuk menyampaikan materi lebih dalam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Aldo atas sambutan yang sangat hangat. Eh, Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Firman Syah Sundana. Pada malam hari ini kita akan bahas mengenai silogisme dan tadi sudah disinggung oleh Mas Aldo tentang apa itu silogisme. Tapi istilah ini adalah istilah yang cukup kurang familiar ya. Biasanya tuh orang eh, menyebut silogisme dalam artian silogisme itu disebut sebagai logika. Jadi orang yang melakukan penalaran yang silogistik gitu, silogistik ya, biasanya dikatakan orang yang bernalar secara logis gitu ya. Mungkin kita juga perlu, saya harap kita bisa mereview kembali materi yang minggu lalu saya sampaikan tentang bentuk-bentuk argumen ya. Karena pembahasan malam hari ini tidak jauh dari pembahasan dari malam sebelumnya. Argumen itu berkaitan erat dengan penalaran. Dan pada malam hari ini kita akan bahas mengenai satu cara, satu jenis dari penalaran atau penalaran logis. Nah, silogisme sendiri adalah teknik ya, teknik untuk membuat satu kesimpulan yang dirancang atau dirumuskan oleh seorang filosof asal Yunani kuno yang bernama Aristoteles. Nah, Aristoteles adalah tokoh yang sampai sekarang masih berpengaruh beberapa pemikirannya, dan yang paling penting adalah pelajarannya tentang logika. Nah, pengaruh Aristoteles tentang aturan-aturan logika dan sifat-sifat logika itu bertahan hingga 2000 tahun. Jadi pada tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 2000-an itu, 2000-an sekarang, pengaruh logika Aristoteles masih sangat besar ya, bahkan di dunia akademik. Nah, pertanyaannya kok bisa ya pemikiran ataupun hal yang ditemukan di era yang sangat jauh masih bisa awet hingga sekarang. Aristoteles sendiri melihat logika itu sebagai suatu seni, suatu teknik, di mana teknik ini digunakan untuk berargumentasi. Bahkan lebih jauh lagi, digunakan untuk berpikir. Nah, ketika Aristoteles mengupas tentang aturan-aturan penalaran, Aristoteles melihat pada hakikatnya pikiran manusia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, ketika Aristoteles membuat rumusan seperti ini, rumusan logika yang akan kita bahas pada malam hari ini, itu berpengaruh terhadap bagaimana para filosof di era Aristoteles itu berpikir. Dan bagaimana para filosof, bahkan intelektual di era klasik dan ilmuwan, itu merancang argumentasinya. Jadi dulu
dan sekarang tuh sama saja, dalam artian ketika orang itu mencoba untuk merubah pandangan orang lain, dia tetap menggunakan argumen. Dan argumen-argumen ini sangat beragam kalau era sekarang. Tapi dulu argumen yang paling kuat itu argumen dalam bentuk silogistik. Nah, argumen yang berbentuk silogistik itu dibahas dalam bangunan besar yang disebut sebagai logika silogisme. Saya akan berbagi PowerPoint untuk memudahkan kita diskusi pada malam hari ini. Nah, kita malam hari ini akan berkenalan secara singkat. Karena kenapa secara singkat? Karena pembahasan Oke, pada rekan-rekan semua, kita tunggu dulu. Mungkin masalah jaringan dari Bapak Sundana tidak bisa mengakses Zoom pada malam hari ini. Kita tunggu sebentar ya. mohon maaf, Zoom saya tiba-tiba terputus. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas mengenai silogisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk standar silogisme kategoris. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, saya telah memaparkan tentang bagaimana argumen itu dianalisis dengan cara melihat bentuknya. Jadi argumen logis itu tidak akan keluar dari bagaimana dia dibentuk, bagaimana pola premis dipakai untuk menentukan satu kesimpulan atau membuat satu kesimpulan. Dan bagaimana kesimpulan itu didukung secara valid oleh premis-premisnya. Silogisme tidak jauh dari itu, bahwa dia terdiri dari premis dan kesimpulan untuk yang berbeda dengan argumen-argumen yang telah saya bahas minggu yang lalu. Nah, pada malam hari ini saya lebih spesifik kepada silogisme yang sifatnya kategoris, karena ada tiga jenis silogisme. Ada silogisme hipotetis, kategoris, dan satunya silogisme, saya agak lupa untuk satu silogismenya. Tapi yang paling populer itu adalah silogisme kategoris, yang mana ditulis oleh Aristoteles sendiri. Karena beberapa silogisme itu adalah, semisal silogisme hipotetis, itu dikembangkan oleh filosof setelahnya seperti Thomas Aquinas. Nah, di sini selain bentuk standar silogisme kategoris, kita akan membahas tentang sifat formal. Di sini formal itu bukan resmi, tapi lebih kepada form ya. Form itu kalau bahasa Inggris itu bentuk, atau bisa juga pattern, pola. Jadi sifat yang dia tidak berhubungan dengan hal-hal yang informal. Dalam artian hal-hal semisal yang tidak berhubungan dengan asumsi kita sehari-hari, tapi lebih kepada hal yang sangat abstrak seperti matematika. Ketika kita menjumlahkan beberapa angka, hasilnya demikian, seperti itu. Jadi ada aturan-aturan yang sifatnya formal yang memang tidak berhubungan dengan asumsi kita atau kebudayaan kita dalam sehari-hari, kebudayaan kita pada umumnya. Dan silogisme juga memiliki sifat formal dan hanya itu sifatnya. Nah,
Karena dia sifatnya formal, kita akan mendekati dia dengan cara formal juga. Kita akan mendekati dia sebagaimana matematika. Lalu poin ketiga, kita akan membahas tentang teknik menguji. Jadi argumen itu kan bisa dikatakan valid atau invalid. Ketika argumen itu valid, argumen itu oke, bisa diterima. Ketika argumen itu invalid, itu akan sulit untuk diterima. Nah, tujuan kita kan adalah membedakan mana argumen yang valid dan mana argumen yang tidak valid. Atau argumen yang sahih dengan yang tidak sahih. Kita bisa menggunakan dua istilah bergantian, valid atau sahih. Nah, untuk mengetahui apakah suatu argumen silogistik itu valid atau tidak valid, kita harus mengujinya. Salah satu metode untuk menguji argumen silogistik itu dengan diagram Venn. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar istilah diagram Venn. Diagram Venn ini pernah diajarkan kita dulu waktu SMA. Ada pelajaran diagram Venn dalam matematika yang berhubungan dengan himpunan dan kelompok. Lalu poin keempat yang akan kita bahas yaitu aturan silogistik dan sesat pikir silogistik. Jadi silogistik yang bersifat silogistik itu adalah pemikiran yang penalaran yang bersifat silogisme. Nah, aturan silogistik ini sendiri ada beberapa, yang mana dengan aturan ini kita akan bisa mengetahui dengan lebih mudah ya dibandingkan menggunakan diagram Venn, mengetahui ataupun ketika kita menyusun satu argumentasi dengan sangat rapi dan sangat teliti. Jadi ada beberapa prinsip yang kita pegang untuk membuat satu argumentasi, sehingga argumentasi yang akan kita buat lebih baik atau lebih kuat. Dan aturan ini juga dapat menghindari kita dari sesat pikir silogistik. Sesat pikir di sini yang saya maksudkan adalah sesat pikir informal. Sekali lagi, karena silogisme ini adalah logika formal yang berhubungan dengan tarik-menarik premis ke kesimpulan dalam artian matematis, maka sesat pikir yang diandaikan yang kita bahas di sini adalah sesat pikir yang sifatnya informal, bukan sesat pikir yang bersifat informal. Nah, sesat pikir informal sama formal itu dapat kita lihat misalkan kalau sesat pikir informal itu biasanya sesat pikir yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ad hominem, ad populum. Nah, itu adalah sesat pikir informal yang berhubungan dengan asumsi-asumsi kita yang diatur oleh asumsi kebudayaan kita. Misalkan gini, contohnya ad hominem. Ada seseorang yang berargumen dan mengatakan bahwa argumenmu salah karena kamu tidak naik kelas dulu gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk ad hominem karena tidak ada relevansi antara tidak naik kelas dengan kebenaran dari apa yang dikatakannya. Ada juga misalkan argumentasi misalkan berhubungan dengan kebijakan. Misalkan seseorang mengkritik kebijakan pemerintah dan ada orang yang menilai bahwa kritikanmu tidak benar karena satu, kamu bukanlah pemerintah, dan kedua, kamu adalah orang yang bodoh. Nah, itu adalah satu bentuk ad hominem yang menyerang personal. Dan ada banyak lagi bentuk-bentuk falasi informal yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, pertama-tama mungkin saya coba untuk saya ingin lebih berdialog ya dengan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ingin berdialog lebih intens ya, karena agak aneh ketika saya berbicara sendiri gitu. Biasanya kalau diskusi ataupun kelas itu kan biasanya tuh offline, jadi berteman muka, saya bisa langsung berdialog dengan teman-teman gitu. Nah, di sini ada satu contoh yang menggambar kita, yang akan membawa kita pada gambaran besar tentang silogisme. Beberapa orang sering berargumen dengan mengeluarkan satu statement yang bersifat kategoris ya. Kategoris ini bersifat kelompok ataupun kelas ya. Misalkan di sini, semua manusia hidup bergantung dengan alam. Nah, jadi di sini ada
istilah manusia dan istilah hidup bergantung dengan alam. Jadi apapun itu ya, kalau sesuatu itu adalah manusia, maka dia hidup bergantung dengan alam. Nah, di sini adalah statement pertama, di sini ada statement kedua, semua pekerja industri adalah manusia. Nah, dari dua statement ini, si anak kecil ini membuat satu kesimpulan. Maka, semua pekerja industri hidupnya bergantung dengan alam. Nah, kita sering sekali menggunakan bentuk argumen seperti ini. Bahkan tanpa kita sadari, kita mencoba untuk mengelompokkan satu hal ya. Mengelompokkan satu hal itu adalah bentuk, kadang kita akan menggunakan, atau seringkali menggunakan penalaran yang sifatnya silogistik. Kita mempunyai dua premis dan satu kesimpulan. Nah, silogisme sendiri, khususnya silogisme kategoris, itu berbentuk seperti ini. Jadi dia tersusun dari dua premis dan satu kesimpulan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, dan setiap premis dan kesimpulan dalam argumen silogisme atau penalaran silogisme ini, dia tersusun dari proposisi yang sifatnya kategoris pula. Nah, kayak misalkan di sini, semua pekerja industri adalah manusia. Nah, jadi si anak ini mencoba untuk mengelompokkan bahwa apapun itu, kalau dia tuh pekerja industri, maka dia masuk dalam kelompok manusia. Nah, ini adalah bentuk proposisi kategoris. Ada beberapa hal di sini saya gunakan istilah proposisi. Proposisi itu seperti ungkapan, statement, atau kalimat deskriptif. Nah, kalimat deklaratif. Nah, kalimat-kalimat seperti ini atau statement seperti ini itu mencoba untuk menggambarkan tentang realitas. Si anak ini mencoba untuk menggambarkan dengan cara memasukkan kelompok pekerja industri, dalam hal ini semua dia masukkan, ada semacam quantifier di sini atau petunjuk petunjuk jumlah intensitas. Jadi semua pekerja industri masuk ke dalam kelompok manusia. Dan dari dua premis yang bersifat kategoris ini, ditarik suatu kesimpulan yang juga bersifat kategoris. Kita lihat di sini, maka semua pekerja industri hidupnya bergantung dengan alam. Jadi kelompok pekerja industri, karena dia manusia, maka dia bergantung dengan alam. Jadi kelompok yang hidupnya bergantung dengan alam. Nah, argumen seperti ini adalah contoh ini adalah argumen yang valid karena kesimpulannya itu ditarik dari premisnya secara logis. Dalam artian, ada beberapa hal, misalkan di sini manusia. Jadi misalkan kita lihat dalam kesimpulan ini, ada istilah yang juga ada di premisnya, seperti seperti pekerja industri. Itu ada di premis kedua, lalu ada istilah hidupnya bergantung dengan alam, ada di premis pertama. Nah, kita akan lihat bagaimana secara formal kita lihat bentuk dari silogisme ini. Nah, ini adalah bentuk standar dari silogisme kategoris. Yang pertama tuh ada silogisme terdiri dari 3 proposisi kategoris seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ia bergantung dari proposisi atau statement atau pernyataan yang mencoba untuk mengkelompokkan suatu hal. Baik itu satu hal, bahkan semua hal. Nah, biasanya diawali dengan penunjuk jumlah seperti beberapa, semua, tidak ada, seperti itu. Nah, contohnya kita lihat di sini. Tidak ada pahlawan yang pengecut. Beberapa prajurit itu pengecut. Maka beberapa prajurit bukanlah pahlawan. Nah, ini sangat jelas bahwa kalau kita lihat satu persatu dari premisnya, tidak ada pahlawan, berarti tidak menunjukkan ketiadaan ya, menunjukkan tidak hadirnya suatu pahlawan yang pengecut gitu. Artinya tidak ada dalam kelas
dalam kelas pengecut itu ada pahlawan. Dalam artian pahlawan itu di luar dari kelas atau kelompok yang pengecut. Kita lihat di premis keduanya, beberapa prajurit itu pengecut. Jadi dalam kelompok orang-orang yang pengecut itu ada prajurit di situ. Dari dua premis ini bisa dapat ditarik kesimpulan, maka karena tidak ada pahlawan yang masuk ke dalam kelompok pengecut dan beberapa prajurit itu masuk ke dalam kelompok pengecut, berarti beberapa prajurit itu tidak masuk ke dalam kelompok pahlawan. Berarti ada beberapa prajurit di sini bukanlah pahlawan. Nah, kita bisa melihat karakter ya dari pengenalan seperti ini yang cukup kuat dan sangat mis, dan kesimpulan yang kita buat itu dapat dimengerti. Lalu ada 4 jenis proposisi kategoris. Nah, ini perlu juga dipahami supaya kita dapat menganalisis ya. Jadi pemahaman hal-hal seperti teknis seperti ini itu membantu kita ketika mencoba untuk menganalisis argumentasi silogistik atau penalaran silogisme. Nah, di sini yang pertama ada proposisi universal afirmatif. Nah, di sini ada istilah universal dan ada istilah afirmatif yang dilambangkan dengan huruf A. Universal di sini dimaksudkan dengan sama artinya dengan semua. Ya. Tidak ada yang tidak. Itu artinya universal di sini. Dan afirmatif di sini menunjukkan kesetujuan. Semisal contoh yang di atas ini adalah statement atau proposisi universal afirmatif, bahwa semua manusia ini semua di sini menunjukkan keuniversalitasnya. Dan hidup bergantung dengan alam itu menunjukkan afirmasinya atau persetujuannya. Nah, sedangkan untuk universal negatif sama dengan universal afirmatif yang menunjukkan keseluruhan, tapi dia menunjukkan penolakan. Nah, kalau misalkan kita lihat contoh yang ini lagi, kalau bentuk proposisi awalnya ini adalah universal afirmatif, kalau kita ubah ke dalam bentuk universal negatif, akan berbunyi seperti ini. Semua manusia tidak hidup bergantung dengan alam. Nah, ada kata tidak di situ. Artinya ada kata penolakan bahwa semua manusia itu tidak masuk ke dalam kelompok hal-hal yang bergantung dengan alam. Hal-hal yang hidup bergantung dengan alam. Nah, itu menunjukkan penolakan. Dan keduanya sama-sama universal. Jadi ingat kata semua ya. Atau biasanya biasa diparaphrase itu dalam tidak ada yang tidak. Berarti tidak ada manusia yang tidak hidup bergantung dengan alam. Itu sama artinya dengan semua manusia hidup bergantung dengan alam. Ya. Lalu yang ketiga, nah kalau yang universal negatif ini dilambangkan dengan huruf E. Lalu yang ketiga di sini ada partikular afirmatif. Ini partikular di sini berarti beberapa. Ada beberapa hal. Nah, partikular itu tidak ada beberapa hal ya, tapi tidak semua. Nah, atau biasa diartikan sebagai khusus ya, sesuatu yang khusus. Nah, tapi kalau dalam konteks silogisme lebih baik dan lebih mudah untuk menggunakan istilah beberapa. Bisa juga tidak semua. Nah, tidak semua ini sama artinya dengan beberapa. Nah, partikular afirmatif itu adalah statement yang menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang disetujui. Semisal contoh di sini. Saya coba. Tidak kelihatan ini. Nah, ini. Di sini ada beberapa prajurit itu pengecut. Nah, beberapa di sini menunjukkan bahwa
statement ini merupakan statement partikular. Nah, ya kan beberapa prajurit, berarti hanya ada ya beberapa prajurit, tapi tidak semua di sini. Tidak semua. Artinya di sini dia tuh partikular. Dan setelah itu beberapa prajurit itu pengecut. Nah, tidak ada kata penolakan di sini, artinya ketika tidak ada kata penolakan, dia bersifat afirmatif. Menyetujui bahwa beberapa prajurit itu seperti ini, seperti demikian. Dalam hal ini adalah pengecut. Jadi pernyataan atau proposisi beberapa prajurit itu pengecut masuk ke dalam kategori proposisi partikular afirmatif. Yang saya simbolkan atau pada umumnya itu disimbolkan dengan huruf I. Lalu yang terakhir itu ada proposisi kategoris yang bersifat partikular negatif yang disimbolisasi dengan huruf O. Nah, ketika kalau kita sudah lihat 3 jenis ini, kita akan tahu nih maksudnya apa partikular negatif. Nah, sama dengan partikular afirmatif, dia menunjukkan beberapa hal saja, beberapa secara khusus ya. Dan tapi dia menunjukkan penolakan. Nah, misalkan kalau kita lihat beberapa prajurit itu pengecut. Ini kan awalnya adalah partikular afirmatif. Ketika kita ubah menjadi partikular negatif, dia akan menjadi beberapa prajurit itu tidak pengecut. Berarti ada beberapa prajurit yang dia itu tidak pengecut. Itu masuk ke dalam partikular negatif. Nah, tadi saya lupa sampaikan bahwa proposisi itu berbeda dengan argumen ya. Argumen itu adalah seperti yang saya bahas sebelumnya itu kumpulan dari proposisi. Nah, proposisi adalah bahan baku dari argumen. Dan dalam silogisme, khususnya silogisme kategoris, proposisi yang ada, baik itu premis maupun kesimpulan, itu mesti tersusun dari antara 4 jenis proposisi ini. Baik itu universal afirmatif, universal negatif, partikular afirmatif, atau partikular negatif. Nah, kan kalau misalkan kita lihat contoh di sini, kita akan tahu sekarang bahwa pernyataan pertama ini tidak ada pahlawan yang pengecut, itu adalah universal. Ini universal negatif. Jadi semua pahlawan atau tidak ada pahlawan yang pengecut, berarti semua pahlawan itu tidak pengecut. Sedangkan di sini tadi partikular afirmatif dan yang terakhir adalah partikular negatif. Menunjukkan kata bukan di sini menunjukkan ketidaksetujuan. Yang biasa kita menggunakan kata negatif ya. Hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak menunjukkan ketidaksetujuan gitu, negasi ya. Nah, lalu argumen silogisme atau silogistik itu selalu disusun oleh yang disebut terminus mayor, minor, dan medium. Maaf. Jadi setiap proposisi yang ada dalam argumen silogisme, nah itu selalu memiliki 3 hal ini. Terminus mayor, terminus minor, dan terminus medium. Apa maksudnya dari hal-hal seperti ini? Sekali lagi, hal-hal teknis seperti ini sebenarnya akan memudahkan kita dalam melakukan analisis argumentasi. Nah, kita lihat beberapa pengertiannya. Sebelum kita melihat visualisasi atau skema dari struktur argumen silogistik. Yang pertama di sini terminus mayor adalah predikat dari kesimpulan. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu pernah mendengar istilah predikat. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kita kenal ya bahwa kalimat itu dikatakan kalimat ketika dia memiliki subjek dan predikat kan. Subjek dan predikat, semisal kalimat
saya sedang pergi ke pasar. Nah, saya di sini sebagai subjek dan pergi ke pasar itu adalah predikatnya. Nah, terminus mayor itu adalah predikat dari kesimpulan. Dalam artian ini, kesimpulan di sini kan tadi selalu berbentuk proposisi kategoris kan. Nah, kita ambil contoh misalkan. Kesimpulannya di sini adalah beberapa prajurit bukanlah pahlawan. Artinya, pahlawan di sini adalah terminus mayor dari silogisme ini. Argumen silogistik ini. Nah, yang kedua di sini ada terminus minor. Terminus minor adalah subjek dari kesimpulan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, beberapa prajurit bukanlah pahlawan. Kalau pahlawan adalah terminus mayornya, berarti subjeknya, di mana subjeknya di sini adalah prajurit, adalah terminus minornya. Jadi kesimpulan itu selalu tersusun dari terminus minor dan terminus mayor. Terminus minor adalah subjeknya, subjek kalimat, sedangkan terminus mayor adalah predikat dari kalimatnya. Di sini karena proposisi itu sebenarnya bukan kalimat ya, tidak selamanya kalimat, tapi proposisi selalu muncul dalam kalimat. Nah, ini problematisnya. Karena proposisi dan kalimat itu berbeda-beda. Nah, di sini ada yang ketiga, terminus medium adalah terminus yang muncul pada dua premis tapi tidak di kesimpulan. Nah, premis medium itu tidak kita temukan di kesimpulan, karena kesimpulan itu hanya ada premis minor dan premis mayor. Sedangkan terminus medium itu ada di kedua premisnya. Nah, kalau kita lihat di contoh di atas ini, di premis pertama tidak ada pahlawan yang pengecut. Terminus mediumnya di sini adalah pengecut. Nah, sedangkan di premis ini sama. Jadi terminus medium itu akan selalu ada di dua premis dalam satu argumen silogistik. Seperti itu. Lalu kita lihat di sini ada yang 4, premis mayor mengandung terminus mayor. Nah, di sini premis ya, bukan terminus. Nah, premis mayor itu, jadi dalam struktur argumen silogistik, itu kita akan memberi nama setiap proposisi atau setiap statement dalam argumen tersebut. Premis pertama, ada premis, kita akan memberikan nama premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor itu tidak selamanya di awal, tidak, tergantung. Kita lihat di sini. Premis mayor itu selalu mengandung terminus mayor. Nah, di sini selalu ya. Jadi premis mayor itu selalu mengandung terminus mayor. Jadi predikat dalam kesimpulan itu selalu ada di premis mayor. Nah, sedangkan premis minor itu selalu mengandung terminus minor. Nah, jadi premis mayor itu tidak ditentukan oleh letak dia diposisikan ya, apakah dia di atas atau di bawah, tidak, tapi tergantung dari di mana terminus mayornya atau di mana terminus minornya. Itu yang menentukan premis itu dikatakan mayor atau minor. Nah, ini perlu diingat. Lalu bentuk yang ketiga di sini, silogisme kategoris selalu terdiri dari satu kesimpulan dan dua premis. Nah, jadi dalam silogisme kategoris itu argumennya ada 3 pernyataan. Ya, supaya memudahkan kita taruh pernyataan terakhir itu sebagai kesimpulan di pernyataan terakhir. Nah, dan untuk memudahkan kita juga premis mayor itu bisa kita taruh di atas untuk memudahkan kita. Tapi tergantung, biasanya yang ditaruh di atas itu adalah pernyataan yang yang berjenis
universal afirmatif atau universal negatif. Jadi pernyataan universal itu kita taruh di bagian atas supaya nanti akan mudah ketika kita lihat ketika kita mencoba untuk menganalisis atau mengujinya. Nah, jadi silogisme kategoris hanya dapat diterapkan pada proposisi yang bersifat kontingen. Nah, ini istilah yang sangat slogan ya. Jadi slogan, maaf, bukan slogan tapi jargon ya. Jargon biasanya para filsuf ya. Kontingen. Kontingen bukan kontingen ini, bukan yang dimaksud ini bukan kontingen sepak bola yang pergi berlomba di tempat yang berbeda gitu, bukan. Tapi kontingen di sini adalah sesuatu yang bersifat mungkin terjadi dan mungkin juga tidak. Gitu. Jadi hal-hal yang tidak pasti itu adalah kontingen. Semisal pernyataan statement bahwa gajah memiliki belalai, itu adalah kontingen. Artinya gajah bisa tidak memiliki belalai. Lalu misalkan rambut manusia berwarna hitam, itu adalah pernyataan yang bersifat kontingen. Karena tidak selamanya rambut manusia itu berwarna hitam. Artinya bisa berwarna putih, bisa berwarna kuning, ya, dan lain-lain. Nah, sedangkan ada pernyataan yang sifatnya itu niscaya. Niscaya ini adalah lawan dari kontingen. Niscaya ini adalah pernyataan yang dia tuh pasti, yang tidak bergantung dari kemungkinan. Misalnya di sini, es adalah air yang membeku. Itu kayak kita dengar, ya semua orang tahu gitu. Nah sifatnya dari pernyataan ini niscaya itu semua orang tahu. Jadi kayak logika kita sudah tahu gitu. Pikiran otak kita sudah mengerti ya seperti demikian. Misalkan contoh lain. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Nah, itu adalah pernyataan niscaya. Dalam artian tidak mungkin ketika misalkan suatu segitiga itu bukanlah segitiga itu memiliki 4 sisi. Tidak mungkin. Karena ketika dia memiliki 4 sisi, dia bukan lagi segitiga. Itu adalah pernyataan yang sifatnya niscaya, lawan dari kontingen. Ya. Ada juga bakalaureat semua jomblo adalah orang yang belum menikah. Nah, jadi ada beberapa statement dalam kehidupan kita yang sifatnya tuh niscaya. Dalam artian tuh dia benar berdasarkan definisinya saja, tidak berhubungan dengan yang fakta. Maksud saya tidak berhubungan, artinya tidak berubah berdasarkan fakta apa yang terjadi. Beda dengan semua manusia memiliki rambut berwarna hitam. Itu kan ada benarnya bahwa juga karena ada manusia yang berwarna putih rambutnya. Itu yang bersifat kontingen, atau yang tidak pasti. Lalu kita lanjutkan. Ini. Nah, pola dari bentuk silogisme. Ini ada satu contoh argumen yang berbentuk silogistik. Seperti saya katakan tadi bahwa struktur dari argumen silogisme itu terdiri dari 3 premis. Ini premis pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah kesimpulan. Ini adalah kesimpulan. Nah, sedangkan ini adalah premis. Nah, kalau kita lihat di sini, premis pertama, premis yang ada di urutan 1 ini, semua berbunyi, semua filsuf adalah pemikir yang ulung. Kalau kita lihat jenis proposisinya, proposisi ini masuk ke dalam proposisi yang bersifat universal afirmatif. Karena ada kata semua dan dia tidak ditolak. Jadi dia ini adalah universal afirmatif.
Sedangkan premis kedua di nomor 2 ini, di baris kedua, berbunyi beberapa filsuf adalah orang yang hidup melarat. Kan? Di sini ada kata beberapa, itu menunjukkan partikularitas. Berarti karena kalimat ini pasti kalimat atau proposisi yang partikular. Nah, tapi apakah dia afirmatif atau negatif, kita akan lihat. Di sini tidak ada kata tidak atau kata bukan, tidak ada. Artinya pernyataan ini menunjukkan ketersetujuan. Persetujuan. Jadi beberapa filsuf adalah orang yang hidup melarat. Artinya ada beberapa kelompok, yang kelompok filsuf, dia masuk ke dalam kelompok orang yang hidup melarat. Berarti di sini tadi partikular afirmatif itu simbolnya I. Ini partikular afirmatif. Ini kok warna pink ya. Nah, lalu di sini ada proposisi kesimpulan. Nah, kita taruh di terakhir tadi supaya lebih mudah ya. Jadi kesimpulan ini ada kata beberapa, berarti dia menunjukkan partikularitas, kekhususan, jumlah yang tidak semua, ya. Dan menunjukkan ketersetujuan karena tidak ada kata tidak atau kata bukan. Berarti sama kayak premis pertama, dia juga I atau partikular afirmatif. Nah, jadi struktur dari argumen silogistik ini dia berbentuk A, I, I. A, I, I. Jadi ini adalah bentuk argumennya berdasarkan kategorinya. Nah, tadi kan kita bahas mengenai terminus ya. Jadi dalam argumen juga ada yang namanya terminus ya. Dalam proposisi itu ada terminus. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, di sini ada untuk menentukan mana terminus mayor, minor, dan medium, kita dapat memulai dari kesimpulan. Di sini atau medium ya. Kita dapat memulai dari kesimpulan. Nah, ini tips. Jadi kita lihat karena seperti yang kita bahas tadi, proposisi yang menjadi kesimpulan itu selalu terdiri dari terminus minor dan terminus mayor kan. Jadi yang perlu kita cari adalah kedua hal itu. Subjek S di sini kita singkat S saja. Dari kesimpulan adalah terminus minor, sedangkan predikat kita singkat P dari kesimpulan adalah terminus mayor. Nah, jadi kita lihat kalau bisa kita lihat bahwa subjek di sini adalah subjek dalam kesimpulan, di sini orang yang hidup melarat, ini adalah subjeknya, sedangkan pemikir ulung adalah predikatnya. Nah, subjek itu adalah terminus minor, sedangkan predikat dari kesimpulan ini adalah terminus mayor. Maka kalau kita lihat di sini, kalau kita ubah ke dalam huruf saja, karena kita kan, kenapa diubah ke dalam huruf ini saja? Karena terserah apapun yang ada isinya di sini, muatan dari bentuk proposisi ini, entah itu orang yang hidup melarat atau kucing di Australia atau kucing di Kalimantan atau apalah gitu, barang yang berbusa ya, terserah bisa diganti apapun, asal dia selalu kesimpulannya selalu memuat terminus minor dan terminus mayor. Nah, subjek di sini adalah terminus minor dan di sini predikat di sini adalah terminus mayor. Nah, saya coba berikan warna supaya lebih mudah. Jadi warna kuning ini adalah terminus minor, sedangkan warna hijau ini adalah terminus mayor. Nah, kita coba untuk mengubah semuanya. Ini sini. Nah, kalau kita lihat premis pertama, semua filsuf adalah pemikir yang ulung. Kalau kita lihat di sini kata filsuf itu juga ada di premis kedua. Dan kita tahu dari aturannya tadi, dari bentuk standarnya tadi, bahwa
ketika ada terma yang sama berada dalam dua premis, maka dia adalah terminus medium. Artinya di sini kita ganti saja dengan M medium ya, untuk medium, M untuk medium, bahwa semua M, semua terminus medium di sini adalah P. Kenapa P? Karena pemikir yang ulung itu adalah predikat dari kesimpulan, sama-sama P. Itu kan predikat hijau kita di sini. Artinya dia adalah terminus mayor. Lalu di sini beberapa filsuf juga sama, dia adalah terminus medium, jadi kita ubah ke dalam M, ubah menjadi M. Dan di sini adalah predikatnya dari premis kedua itu adalah orang yang hidup melarat atau S ya. S di sini karena dia sama dengan subjek dari kesimpulannya. Nah, kalau kita lihat di sini, kesimpulan di sini itu kan valid ya. Ini sangat valid kalau kita lihat. Semua M adalah P, meskipun kita belum mengujinya apakah valid atau tidak ya. Tapi kalau kita lihat sepintas, ketika M itu adalah P, ketika semua M adalah P, dan beberapa M adalah S, maka beberapa S adalah P. Adalah P. Ya, kalau semua filsuf itu masuk dalam kelompok orang-orang yang berpikir secara ulung, dan ada beberapa filsuf dari semua filsuf tadi yang hidupnya melarat. Berarti kita bisa simpulkan beberapa orang yang hidupnya melarat adalah pemikir yang ulung. Ya kan? Ini terdengar sangat masuk akal, tapi kita tidak tahu apakah benar dia valid ya kalau kita buktikan secara rigid ya. Jadi biarkanlah intuisi kita yang mengatakan bahwa ini valid atau tidak valid untuk sementara waktu. Nah, kita lanjutkan slide selanjutnya. Oh, kalau saya coret tadi ini semuanya kena ya. Jadi saya hapus dulu saja. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini, ini jelas tadi saya ubah supaya lebih jelas lagi. Nah, bahwa di premis pertama itu terdiri dari subjeknya itu adalah terminus medium, sedangkan predikatnya di premis pertama itu adalah terminus mayor. Yang saya hijaukan supaya ini menandakan mayor, saya kuningkan supaya minor, dan saya abu-abukan menjadi medium. Medium ini adalah perantara dari dua terminus ini, sehingga kedua hal ini bisa disimpulkan. Jadi harus ada keterhubungan. Nah, terminus medium ini yang menghubungkan kedua premis ini, sehingga menghasilkan kesimpulan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini kalau kita coba untuk melihat kombinasi dari terminus mayor, terminus minor, dan terminus medium, kita akan menghasilkan 4 pola distribusi terminus di argumen silogisme. Ya kan? Kalau kita lihat di argumen ini, terminus medium itu ada di sebelah kiri ya, ada di subjek kedua premis ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia ada di pola nomor 3. Saya akan coba jelaskan ini. Yang pertama, maaf ini harusnya kedua ya. Yang pertama, posisi terminus medium itu ada di subjek premis pertama dan di predikat premis kedua. Sedangkan untuk predikatnya itu ada di predikat itu ada di apa di sini? Ada di predikat dari premis pertama, dan subjeknya di kesimpulan itu ada di subjek premis kedua. Dan kalau kita lihat kombinasinya seperti ini. Dia ada di premis pertama, dia di subjek di premis pertama, di kesimpulan premis kedua, premis mediumnya. Lalu yang kedua itu ada di sebelah kanan. Jadi yang di pola kedua, distribusi kedua ini
terminus medium itu ada di kedua predikat dari premisnya. Jadi di sini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai membuat satu kesimpulan di mana predikatnya di awal. Jadi bukan kalimat ya. Kalau kalimat itu kan selalu predikatnya di setelah subjek. Gitu. Jadi jangan sampai predikatnya itu adalah subjeknya. Jadi salah nanti ketika kita mencoba untuk membuat argumennya. Begitu pula di sini terminus mediumnya itu ada di subjek kedua premis, dan di pola distribusi nomor 4 terminus mediumnya ada di predikat premis pertama dan ada di subjek premis kedua. Kenapa kok tidak ada terminus medium di kesimpulan? Karena terminus medium adalah yang menghubungkan kedua terminus tadi, terminus minor dan mayornya. Yang lupa, predikat di sini adalah terminus mayor, S di Nah, ini adalah 4 pola distribusi terminus di argumen silogisme. Nah, sifat formal dari argumen silogisme. Ini kan kelihatan bahwa tidak peduli apa isinya, asal argumennya memiliki bentuk demikian, argumen itu dikatakan formal ya. Formal, bukan resmi tapi formal yang sifatnya abstrak dan matematis. Pertama, preposisi yang digunakan tidak boleh bersifat niscaya benar atau niscaya salah. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Contoh ya, semua es adalah air yang membeku. Nah, ini adalah suatu preposisi yang bersifat niscaya benar. Ya pasti benar gitu kan. Nggak mungkin es itu adalah air yang meleleh. Tidak. Nah, di sini kalau misalkan contoh niscaya salah, itu misalkan bahwa misalkan kita ambil contoh kuda adalah bukan kuda. Itu kan sesuatu hal yang kontradiksi ya. Mencuri adalah bukanlah mencuri. Nah, itu adalah suatu kontradiksi. Kalau misalkan kita mengartikan pernyataan seperti itu sebagai pernyataan dalam arti yang literal ya, dalam arti yang harfiah ya, bukan arti yang bersifat analogis atau metaforis. Lalu sifat kedua, validitasnya dapat dinilai dari bentuknya saja. Nah, ini yang penting dari logika formal. Dalam artian di sini adalah logika silogisme. Logika silogisme itu kan logika termasuk ya logika deduktif. Karena dia formal, kita menilai validitasnya itu tidak berdasarkan isinya ya. Isinya itu kayak termanya itu apa, tidak. Tapi yang jelas dari bentuknya saja. Kenapa saya mencoba untuk buat seperti ini? Kita hanya lihat bentuknya aja. Bentuknya saja. Di mana posisi terminus mediumnya, di mana posisi terminus mayor atau minornya, seperti itu. Hanya dengan itu saja untuk menilai apakah argumen silogisme itu valid atau tidak valid. Kita tidak melihat dari isinya, tapi dari bentuknya. Atau bahasa biasanya para filsuf atau pembelajar filsafat tuh menyebutnya dari formanya saja gitu. Dari formanya saja. Forma itu bentuk ya. Atau pola ya. Nah, seperti itu. Nah, argumen silogisme bersifat deduktif ya. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Apabila kedua premisnya benar, maka kesimpulannya benar. Jadi argumen silogisme ini bersifat pasti kalau kedua premisnya benar dan ditarik secara benar, secara lurus. Maksudnya itu ditarik premisnya ke kesimpulan. Atau kesimpulannya ditarik dari premisnya. Itu maaf. Kesimpulannya ditarik secara lurus dari premisnya. Nah, itu adalah sifat formal dari argumen silogisme. Nah, bagaimana sih cara untuk menguji apakah argumen silogistik ini valid atau tidak valid? Para filosof dan logikawan mencoba untuk membentuk suatu metode atau menggunakan suatu metode di mana metode yang digunakan itu adalah metode yang juga digunakan dalam matematika.
Di sini metode yang digunakan adalah diagram Venn. Nah, Venn ini 6 orang. Jadi seorang matematikawan teori himpunan yang cukup namanya terkenal, tapi kita nggak tahu wajahnya seperti apa. Mungkin ada yang tahu di sini wajahnya seperti apa. Tapi kita cuma tahu namanya. Bahkan kadang saking sebelnya sama matematika dulu ya lupakan aja gitu. Kita lupakan dengan mudah ya. Jelas kita ngomongnya himpunan gitu saja. Nah, himpunan di sini kita gambar lingkaran-lingkaran yang saling berhubungan satu sama lain. Dan setiap lingkaran ini kita kasih label ya. Label, sini labelnya P, label S, dan macam-macam ya. Bisa juga label kucing, label domba, label kuda gitu. Jadi terserah kita ganti labelnya apa. Kalau dalam teknik, dalam kasus ini, dalam kasus argumen silogisme, kita kan melabeli lingkaran ini dengan istilah-istilah kita, istilah-istilah dalam analisis tadi, istilah silogistik. Nah, kenapa ada 3 lingkaran? Karena ada jawabannya sederhana, karena ada 3 premis. Maaf, karena ada 3 proposisi. Yang ada premis 1, premis 2, dan kesimpulan. Kenapa kok pakai lingkaran? Karena premis yang kita sedang kerjakan, sedang kita analisis adalah premis yang berhubungan dengan kelas atau kelompok. Ya kan? Kenapa kok lingkaran seperti itu? Nah, diagram Venn ini berhubungan dengan himpunan, berhubungan dengan kelompok. Maka kita bisa menggunakan analisis ini untuk menguji validitas dari argumen silogistik. Nah, kita lihat contoh di sini. Contoh, di sini ada satu argumen, di mana argumen ini terdiri dari premis universal afirmatif, terus universal negatif, tidak ada kepiting yang mamalia, berarti semua kepiting tidak, universal negatif, dan di sini ada universal negatif juga. Jadi AEE ya, AEE bentuknya tadi, afirmatif dan negatif. Nah, kalau ketika kita mencoba untuk menguji apakah argumen ini valid ya, kalau kita baca dulu misalkan semua kuda adalah mamalia, oke, berarti apapun itu ya, kalau dia kuda dia masuk ke dalam kelompok mamalia. Bisa dipahami. Lalu kalau kita lihat misalkan premis keduanya, tidak ada kepiting yang mamalia, berarti nggak ada apapun itu kalau dia kepiting masuk ke dalam kelompok mamalia. Berarti tidak ada kepiting yang mamalia. Berarti semua kepiting, dalam arti lain, semua kepiting itu bukanlah mamalia. Dan lalu yang ketiga, dari 2 premis tadi disimpulkan, tidak ada kepiting yang adalah kuda. Berarti tidak ada apapun itu kalau dia ke kelompok kuda. Berarti kepiting itu di luar kelompok kuda. Semua ya, berarti semua kepiting itu tidak masuk ke dalam kelompok kuda. Nah, kita bisa ini adalah diagram Venn caranya untuk kita lihat. Saya coba langsung di sini supaya lebih memudahkan. Jadi lingkaran sebelah kiri atas ini kita jadi dia jadi subjeknya. Ini subjek ya. Ini subjeknya. Ini predikat. Ini predikat. Dan di sini terminus mediumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kepiting di sini sebagai minor ya, terminus minor, dan kuda di sini sebagai terminus mayor. Nah. Ini adalah terminus mayor ya. Jadi karena dia predikat dari kesimpulan, maka di sini dia terminus mayor. Sedangkan di sini kepiting adalah terminus minornya karena dia subjek dari kesimpulan. Dan mamalia di sini adalah terminus mediumnya. Ya, yang dimana dia tuh muncul dalam 2 premis ini. 2 premis.
Nah, baik kalau kita lihat di sini yang kuning itu adalah wilayah yang tidak termasuk ya. Jadi desa pakai arsiran gitu, wilayah yang tidak termasuk. Nah, kita coba untuk melihat supaya lebih mudah ya. Jadi kita memulai dari, kalau kita analisis silogisme, argumen silogisme, kita memulai dari pernyataan yang sifatnya universal ya, baik itu afirmatif ataupun negatif. Nah, semua kuda adalah mamalia, berarti kuda itu masuk ke dalam wilayah mamalia ini. Jadi wilayah ini, dia masuk ke dalam wilayah ini. Tapi sebenarnya tidak tahu, kita tidak bisa langsung menyimpulkan dia masuk ke wilayah sini. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan, tapi kita bisa menyimpulkan dia masuk ke wilayah sini. Jadi kuda ini masuk ke dalam wilayahnya mamalia. Sedangkan tidak ada kepiting mamalia. Berarti tidak ada kepiting mamalia, berarti dia tidak masuk ke wilayah ini. Jadi dia tidak masuk ke wilayah sini. Ini cukup ribet sebenarnya kalau gambar begini ya. Tapi dia tidak masuk ke wilayah sini. Jadi wilayah kuning ini adalah wilayah yang tidak masuk. Lalu dari dua statement tadi, dia menyimpulkan bahwa tidak ada kepiting yang adalah kuda. Berarti kita bisa mengatakan bahwa karena kuda itu adalah mamalia masuk ke sini, dan kepiting itu tidak masuk ke dalam mamalia, berarti kepiting itu hanya di sini, di wilayahnya sendiri, dan tidak masuk ke wilayah sini. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada kepiting yang adalah kuda. Ini sebenarnya agak rumit diagram Venn yang, tapi ada diagram Venn yang saya coba untuk sederhanakan. Kita coba untuk membuat lingkaran saja, lebih mudah ini. Nah, ini adalah semesta dari apa yang kita akan coba untuk analisis ya. Di sini ada tiga terma. Pertama kepiting, lalu ada kuda, dan ada mamalia. Kepiting sebagai terminus minor, kuda sebagai terminus mayor, dan mamalia sebagai terminus medium. Nah, karena kita selalu akan mulai dari universal, yang universal di sini semuanya universal di sini, cuman ya sudah, kita mulai dari yang pertama. Semua kuda adalah mamalia, berarti apapun itu lingkaran kuda ini, warna kuning ini, dia masuk ke dalam lingkaran yang lebih besar, di mana lingkaran yang lebih besar di sini adalah mamalia, karena semua kuda itu masuk ke dalam kelompok mamalia. Ini kan jadi jelas ya di sini, kelihatan bahwa berarti nggak ada yang kuda yang bukan mamalia gitu, karena dia masuk dalam lingkaran ini, lingkaran mamalia, kelompok mamalia. Lalu di premis kedua, tidak ada kepiting yang mamalia, berarti kepiting, lingkaran kelompok kepiting ini, dia nggak masuk ke dalam lingkaran mamalia karena tidak ada ya, berarti tidak sama sekali masuk ke dalam himpunan mamalia atau lingkaran mamalia ini. Nah, dari dua premis ini disimpulkan bahwa tidak ada kepiting yang adalah kuda. Kita lihat di sini, tidak ada kepiting yang adalah kuda, berarti sesuai dengan gambaran kita, benar, karena benar bahwa pernyataan itu sesuai. Pertama, karena kepiting tidak berada dalam lingkaran mamalia, dan juga kepiting tidak ada dalam lingkaran kuda. Nah, berarti kelihatan sesuai kesimpulannya dengan gambaran kita lihat bahwa kepiting itu tidak di dalam lingkaran kuda ini. Ketika misalkan kesimpulannya semua kepiting adalah kuda, salah, berarti argumen itu berarti tidak valid. Tapi argumen ini sesuai dengan analisis kita, gambaran kita, maka kita bisa mengatakan bahwa argumen ini valid. Gitu. Tapi misalkan kesimpulannya di sini, kita ganti dengan semua di sini. Semua kepiting adalah kuda gitu, adalah kuda. Berarti argumen ini nggak valid karena tidak sesuai dengan analisis kita, tidak sesuai dengan diagram ini, gitu kan? Karena kepitingnya nggak mungkin kita paksakan masukin karena premisnya nggak berkata demikian gitu.
gambaran ini sesuai dengan premis yang kita buat, yang ada ini. Jadi kita sesuaikan dengan premis yang ada. Nah, kesimpulan itu kita lihat implikasinya, apakah kesimpulan ini sesuai dengan gambaran kita. Kita lihat implikasinya. Tapi benar bahwa tidak ada kepiting yang adalah kuda itu diimplikasikan dari premisnya tadi, dua premisnya. Itu. Hapus dulu karena ini kalau kita next slide ya lanjut ya. Nah, saya coba pingin dari Ibu Bapak sekalian untuk peserta ya yang mengikuti diskusi kita pada malam hari ini untuk memberikan satu contoh aja yang kita coba untuk analisis bersama ya. Ada yang bersedia kah? Oke, ada saya boleh. Oh ya, boleh. Nah, misalnya premis pertamanya orang adalah kita dan setiap orang memiliki pacar. Maka pacar orang adalah pacar kita. Nah, Kita coba yang pertama dulu. ya, Coba sebutkan premis pertama. orang adalah kita Ya, dan setiap orang memiliki pacar. setiap orang memiliki Pacar. pacar. Maka pacar orang adalah pacar kita. Adalah pacar kita. Oke. Ya, Terima kasih Mas Alno. Nah, kita coba untuk perhatikan argumen dari Mas Alno ini, contoh dari Mas Alno ya. Nah, terima kasih, cukup baik. Nah, kalau kita mencoba untuk menganalisis, kita akan menguji, di sini kita akan coba untuk menguji, apakah argumen ini tuh valid atau tidak valid ya. Kita akan menerapkan beberapa pengertian yang kita gunakan tadi. Yang pertama kita lihat dari premis pertama, orang, sebentar, supaya mudah ya. Orang adalah kita. Berarti di sini maksudnya semua orang atau beberapa orang, Mas Alno? oke. Semua orang. Semua orang berarti dimaksudkan ya. Semua orang adalah kita. Kita di sini nama apa nih? Ya, kita kan sekumpulan manusia yang lebih dari satu itu. Berarti semua orang adalah manusia gitu ya? Sama aja kan ya? Ya, sama aja sih. Nah, semua orang adalah manusia. Setiap orang memiliki pacar. Berarti pacar orang adalah pacar. Oke, mungkin nanti supaya Mas Aldo nggak salah ininya ya. Ya, seharusnya menggunakan Kesimpulannya. kata kita aja. Belum bisa. Ya. Semua orang adalah kita. Memiliki pacar. Berarti pacar orang adalah pacar kita. Semua orang adalah kita ini adalah satu pernyataan yang niscaya. Kenapa saya menyebutkan niscaya? Karena dia akan selalu benar. Kita di sini apa namanya? Sebentar. Ada yang keliru dari Mas Alno. Dari contoh argumen ini. Kalau kita menganggap bahwa semua orang itu adalah kita, berarti semua orang adalah manusia. Dan kalau semua orang adalah manusia, itu sifatnya niscaya, proposisi niscaya. Sedangkan dalam aturan silogisme yang bisa dalam argumentasi silogisme, hal yang kita bisa buat dalam argumentasi seperti ini adalah argumentasi yang mana proposisinya itu proposisi kontingen. Ya kan?
kalau kita misalkan mengatakan bahwa semua orang adalah kita, di mana kita itu adalah manusia, berarti sama halnya kita mengatakan semua orang adalah manusia. Ya kan? Jadi orang adalah manusia itu kan hal yang sifatnya niscaya, ya nggak mungkin orang itu bukan manusia gitu kan. Jadi orang hutan, tapi orang hutan berbeda sama orang. Nah, ini dari premis pertama ini sudah menandakan bahwa argumen seperti ini adalah bukanlah argumen silogistik. Meskipun dia terdiri dari 3 premis. Kenapa? Satu aja premis yang bukan proposisi kontingen, semisal proposisi kontingen ya. Nah, ini adalah proposisi kontingen. Beberapa orang adalah anak tetangga sebelah. Yang mana ini bisa benar, bisa salah gitu kan. Sedangkan ini nggak bisa kita salahkan. Ini akan selalu benar apabila kita menganggap adalah kita ini sebagai manusia. Tapi kalau misalkan Mas Alno dari contoh ini mengatakan bahwa hal ini berbeda, dalam artian gini, semua orang adalah kita, berarti apapun itu dikatakan orang itu adalah kita. Sedangkan kita ini bisa merujuk semua orang atau beberapa orang kan. Kalau Mas Aldo merujuk kepada semua orang adalah semua orang, ya itu adalah proposisi yang sifatnya niscaya. Tapi kalau Mas Aldo mengatakan bahwa semua orang adalah beberapa orang, di sini kita adalah beberapa orang, berarti Mas Aldo mengalami membuat satu proposisi yang niscaya, tapi dia niscaya saya salah. Karena nggak mungkin semua orang itu adalah beberapa orang. Kalau dia semua, berarti dia tidak beberapa. Gitu kan? Nah, artinya premis pertama itu premis yang masih bermasalah. Masih bermasalah secara artinya. Maksudnya apa gitu? Apakah dia dimaksudkan sebagai, apakah dia bersifat kontingen gitu kan? Tapi kalau kita coba untuk pahami, premis ini bukanlah premis yang sifatnya kontingen gitu. Iya. Ini sama halnya kita mengatakan bahwa semua orang adalah manusia gitu kan. Ya itu adalah benar, tidak ada yang menolak itu. Kecuali Mas Aldo mengartikannya secara bukan tidak literal atau metaforik. Tapi sedangkan dalam logika kita menolak dalam logika kita menolak arti yang bersifat analogis atau metaforis. Maksudnya arti yang tidak sebenarnya gitu. Artinya merujuk pada hal yang lain. Gitu. Kita menolak itu. Ini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini adalah valid. Kita mengatakan bahwa argumen ini menjadi tidak valid. Tidak bisa kita terima karena premis pertama ini sudah menandakan bahwa proposisinya masih bermasalah. Seperti itu Mas Aldo. Oke, makasih Mas Aldo. Ada contoh lain nggak? Kalau tidak ada, baik ya. Coba misalkan teman-teman masih belum puas dengan ini. Kalau misalkan kita uji, kita anggap saja bahwa premisnya Mas Aldo ini sah ya. Dia bersifat kontingen ya. Kita asumsikan misalkan premis ini bersifat kontingen. Kita akan buat dalam bentuk diagram Venn. Oke. Di sini
Yang pertama, kita mencoba untuk mencari terminus minor sama terminus mayor. Pacar orang di sini berarti di sini semua ya. Halo Mas Sundana, mohon maaf memotong. Halo, iya. Nah, gimana kalau untuk premis pertama itu kita adalah orang gitu, dan setiap orang memiliki pacar, berarti ya sama pacar orang itu adalah pacar kita. Nah, gimana kalau Kita ditukar? Ya diganti kalimatnya. Nah, itu. iya ya. Berarti kalau misalkan kita adalah orang, sebentar. Kita adalah orang ini berarti merujuk kepada Mas Aldo ya, atau kita di sini ya. Kita Iya, adalah orang, lalu di sini premis keduanya. slide keduanya, slide kedua memang pas sih, setiap orang memiliki pacar. Oh Namun iya ya, untuk oke untuk oke oke. untuk yang kesimpulannya, atau ya kesimpulannya, eh, pacar orang adalah Nah, pacar kita itu. kita di sini tuh maksudnya beberapa di sini ya. Iya, beberapa itu. Beberapa berarti nggak ada bedanya sama ini kan? Beberapa orang adalah orang kan? Ya, iya. Artinya sama aja. Jadi dia adalah proposinisnya ya. Jadi kita mengatakan bahwa A adalah A. Ya sudah. Jadi argumen itu bukan argumen silogisme. Ya, maaf, premis ini tidak menunjukkan bahwa dia bisa diuji secara silogisme. Karena argumen premis yang bisa diuji atau argumen yang bisa diuji menggunakan metode silogistik itu adalah argumen yang atau premisnya yang bersifat kontingen. Sedangkan ini masih berjenis atau masih masuk dalam kategori proposisi niscaya. Niscaya benar malah di sini. Ini niscaya benar. Bahwa tidak ada yang akan menolak bahwa beberapa orang adalah orang gitu. Ya kan? Ya kan Mas Aldo? Iya, iya benar. Nah, kan? A adalah A. Jadi ini adalah satu proposisi yang niscaya benar gitu. Kita nggak bakal bisa nolak itu gitu. Jadi dia nggak bisa dianalisis menggunakan silogistik. Dia dalam logika silogisme. Oke, makasih Mas Aldo atas contohnya ya. Jadi kita bisa kita bisa melihat cara berpikir kita yang memang kadang membingungkan diri sendiri ya. Ini kok nggak bisa saya klik ya. Ini kenapa laptop saya nih nggak bisa ngeklik. Oke, bisa. Ada contoh lagi ya? Saya coba, Pak. Baik, Pak. Ya. Yang pertama, Pak ya. Suara saya kedengaran, Pak? Sangat jelas. Sangat jelas, Pak ya. Jadi saya menulisnya begini, Pak. Jadi warna ungu memiliki unsur warna merah. Yang pertama, Pak ya. Unsur warna merah. Baik. Ya, yang kedua, warna merah memiliki unsur warna jingga. Unsur warna jingga. Yang ketiga, maka warna ungu memiliki unsur warna jingga juga. Warna ungu memiliki unsur warna jingga juga. Oke, baik. Saya coba baca lagi. Warna ungu memiliki unsur warna merah. 2, warna merah memiliki unsur warna jingga. Dan kesimpulannya warna ungu memiliki unsur warna jingga. Juga. Iya, juga. Iya. Oke. Di sini ada keterangan semua beberapa. Jadi kalau misalkan kita coba untuk melihat di sini ya. Di sini warna ungu ini sebagai, dalam kesimpulan, warna ungu ini sebagai subjek ya. Subjek dari proposisi ini, sedangkan memiliki unsur warna jingga, itu adalah predikatnya ya. Ya. Nah, apakah warna ungu ini bisa dikuantifikasi, Pak? Dalam artian melihat berapa kuantitasnya gitu. Banyakkah atau beberapakah atau semuakah gitu? Ya. Jadi kalau mau
Berarti ini Modif. semua kan? Karena Iya. warna ungu itu mengimplikasikan semua. Semua, ya. Nah, Ya. semua warna ungu memiliki warna merah. Oke, ini udah clear ya. Ayo kita sama-sama melihat argumen ini. Kalau kita lihat dari struktur yang diungkapkan oleh Pak Mizan, strukturnya sudah pas. Dalam artian ini adalah pernyataan yang sifatnya kontingen karena warna ungu bisa saja memiliki unsur yang berbeda gitu. Nah, kita coba untuk pertama kita akan melihat kesimpulannya mana terminus minor, mana terminus mayor. Di sini warna ungu ada sebagai terminus minor dan memiliki unsur warna aja ya, adalah terminus mayornya. Dan di sini memiliki unsur warna merah adalah terminus medium warna merah, terminus medium warna jingga, terminus mayor, warna ungu adalah terminus minor. Bentuk argumen dari yang contoh dari Pak Mizan itu berarti semua S itu terminus medium, semua terminus medium itu adalah terminus mayor predikat, dan kesimpulannya adalah semua seperti ini. Saya ingin satu orang yang ingin berpendapat apakah argumen dari contoh Pak Mizan ini valid atau tidak valid. Ada yang bersedia? Silahkan para peserta memberikan pendapatnya. Kalau tidak ada, kita akan coba bersama-sama ya dari contoh ini. Nah, kita akan coba untuk membuat grafik berdasarkan premis tadi. Nah, pertama kita melihat premis pertama ya. Warna ungu memiliki unsur semua warna ungu memiliki unsur warna merah. Jadi di sini unsur warna merah, kita buat aja dia warna merah, ya kan? Jadi ini adalah apapun itu yang memiliki unsur warna merah ya. Lalu semua warna ungu masuk ke dalam unsur warna merah. Warna ungu. Ya. Warna ungu masuk ke dalam warna merah. Kita lihat ke premis kedua. Semua warna merah memiliki unsur warna jingga. Berarti semua warna merah memiliki unsur warna jingga. Berarti warna jingga, warna merah itu masuk ke dalam warna merah itu masuk ke dalam warna jingga. Baik. Warna jingga itu warna apa ya, Pak? Orange. Orange, oke. Orange. Ya. Ini aja supaya mudah. Kira-kira dan kesimpulannya, ini kita sudah visualisasi ya. Berarti warna ungu itu memiliki unsur warna merah. Berarti semua warna ungu ada dalam
kelompok yang memiliki unsur warna merah. Sedangkan di premis kedua, semua kelompok warna merah memiliki unsur warna jingga, orange. Nah, kesimpulannya semua warna ungu memiliki unsur warna jingga juga. Dan ini dibenarkan, argumen ini valid, karena dari ilustrasi yang kita berikan, warna ungu, lingkaran ungu masuk ke dalam lingkaran yang lebih, kelompok yang lebih luas. Seperti itu. Ini kalau kita asumsikan bahwa premisnya benar loh Pak ya. Jadi argumen ini valid. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, argumen itu valid, tapi belum tentu benar. Seperti itu. Argumen ini masuk akal kalau misalkan kita lihat berdasarkan formanya saja, bentuknya saja, seperti itu. Bentuknya hanya bisa, kalau misalnya kita uji dengan diagram Venn seperti ini, maka argumen dari argumen dari contoh Pak Mizan ini adalah argumen yang valid berdasarkan valid berdasarkan silogisme. Saya jadi penasaran Pak Sendana. Jadi kalau misalnya 3 lingkaran ini kita bikin bundarannya besarannya sama, terus kita bikin diagram Venn, di tengahnya ketemu warna apa Pak? Cuma penasaran aja. Kayaknya ini sebentar, saya bisa nggak coba ini jadi warna apa ya? Ini kayak nggak bisa kayak Photoshop ini Pak ya, bisa memadukan warna ya. Bisa. Sayangnya di sini nggak bisa dipadukan warnanya, jadi apa? Ya. Baik, terima kasih Pak Mizan, sangat bagus contohnya. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini ada beberapa aturan yang bisa kita pikirkan di awal ketika mencoba untuk menguji satu argumen atau mencoba untuk membuat satu argumen. Yang pertama, hindari 4 terminus. Dalam silogisme itu hanya 3 terminus, terminus minor, terminus mayor, dan terminus medium. Apabila ada satu lagi terminus yang berbeda dari ketiga terminus itu, maka argumennya tidak mungkin bisa valid. Karena proses penarikan kesimpulan hanya terjadi ketika ada 3 terminus itu, dan terminus medium itu ada dalam 2 premis. Misalkan kita contohnya Pak Misan tadi. Nah, ini sama kayak kita ini sama coba kita ini dicoret aja gitu kan. Jadi ketemu antara S dan P itu. Jadi sama kayak eliminasi dalam matematika. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada terminus yang berbeda lagi di sini, jadi kita akan bingung. Misalkan T, apalah itu misalkan. Dan dia bukan terminus, ada ini misalkan. Ada ini. Kita akan bingung. Untuk, dan bahkan kita tidak akan bisa untuk menyimpulkan apakah SP atau apa. Itu akan mengganggu argumentasinya. Memang itu keterbatasan ya, itu keterbatasan dari logika Aristoteles ya. Logika ini juga tidak sempurna karena tidak bisa dipakai dalam segala bentuk penalaran. Yang saya bahas kemarin ya, penalaran yang jika maka itu kan tidak dibahas dalam logika silogisme ini. Jadi logika silogisme, khususnya silogisme kategoris, itu hanya berkutat dengan masalah himpunan seperti ini, masalah pengelompokan, gitu. Tidak berkutat dengan masalah-masalah yang lain seperti hipotetis ya. Jika maka itu tidak berkutat ya. Baik, kita. Nah, yang kedua, distribusikan terminus medium setidaknya dalam satu premis. Jadi harus ada terminus mediumnya. Kalau tidak ada terminus medium, maka kita tidak bisa menyimpulkan apakah valid atau tidak valid suatu argumen silogistik. Jadi harus ada terminus medium ya, setidaknya dalam satu premis. Lalu
setiap terminus yang didistribusikan dalam kesimpulan harus ada juga dalam premis-premisnya. Jadi terminus yang ada di kesimpulan, tadi kan ada terminus minor dan mayor, itu harus ada dalam setiap premisnya. Kalau tidak ada, kita tidak akan bisa menyimpulkannya. Hindari dua premis negatif. Premis negatif ini akan menghasilkan dua premis negatif itu akan menghasilkan suatu kesimpulan yang tidak valid. Jadi kita ambil contoh misalkan semua manusia itu bukanlah mamalia. Lalu beberapa yang bukan mamalia, beberapa mamalia bukanlah kuda gitu. Nah, dari kesimpulan itu kita tidak akan bisa menyimpulkan kesimpulannya seperti apa. Jadi hati-hati menggunakan premis negatif. Lalu yang kelima, jika antara premis ada yang negatif, maka kesimpulan pasti ada negatif. Jadi tadi ada contoh kalau nggak salah ya. Misalkan ini. Jadi jika ada yang negatif, nah di sini kalau kita lihat contoh, ini premis kedua itu negatif ya. Ini afirmasi universal negatif. Kesimpulannya pasti negatif. Coba saja Bapak Ibu sekalian mencoba untuk bermain-main dengan bentuk seperti ini. Kita akan temukan banyak sekali pola ya dari silogisme, dan tidak semua pola itu valid, hanya beberapa saja yang valid. Nah, itu perlu hati-hati ketika membangun satu argumen silogistik. 5, jika antara yang premis universal. Nah, ini yang agak sedikit kontroversial lah. Maksudnya begini. Apa semua kuda adalah mamalia? Kita bisa simpulkan menjadi ada beberapa kuda itu mamalia. Dari premis semua kuda adalah mamalia, bisa nggak kita menyimpulkan bahwa beberapa kuda adalah mamalia? Bisa. Jadi ada pendapat bahwa dari premis universal itu kita bisa turunkan satu kesimpulan yang bersifat partikular, beberapa tadi. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tidak bisa. Jadi semua proposisi universal dalam logika silogisme itu tidak bisa kita simpulkan menjadi beberapa. Jadi karena beberapa, kalau kita misalkan mengatakan beberapa itu 50-50. Jadi ketika kita mengatakan semua kuda adalah mamalia, kalau kita mengatakan beberapa kuda adalah mamalia, berarti ada dong beberapa kuda yang tidak mamalia. Sedangkan itu menjadi semacam kontradiksi dengan pernyataan semua kuda adalah mamalia. Kalau sudah semua, berarti ya semua. Gitu. Kalau semua, ya tidak beberapa. Ada juga pendapat yang seperti itu, masih dilematis. Ya. Masih menjadi polemik. Nah, itu saja ya dari saya pada malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Sudah jam 8. Oke, terima kasih kepada Bapak Sundana yang telah berpanjang lebar menjelaskan tentang logistik. Kepada para peserta, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa melalui kolom chat ataupun secara langsung waktu tempat kami persilahkan atau mungkin memberikan pendapat. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari para peserta? Saya tanya, Pak. Oke. Ya, Pak Sundana. Tadi kan disampaikan
argumen silogisme bersifat deduktif ya. Iya, betul. Betul, Pak. Nah, saya ingat 2 atau 3 yang lalu, deduktif itu kan berdasarkan data-data yang valid ya, jadi data-data yang benar lah gitu. Nah, terus kemudian apakah kita bisa membuat satu argumen silogisme yang bersifat induktif. Induktif itu artinya waktu itu adalah yang bersifatnya menggiring. Jadi kita sudah tidak bisa lagi memakai deduktif. Nah, tapi karena kita ingin menggiring opini atau menggiring satu target, kita membuat satu argumen silogisme yang bersifat induktif. Apakah bisakah? Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Mizan. Pada dasarnya argumen Silogistik ini adalah argumen induktif karena satu alasan. Karena kesimpulan yang dibuat itu ditarik secara logis dari premisnya. Nah, artinya kesimpulan yang dihasilkan itu bersifat pasti. Memang betul bahwa premis yang dibuat itu adalah premis yang sifatnya kontingensi. Misalkan gini, semua manusia akan mati. Beberapa orang Athena adalah manusia, maka beberapa orang Athena akan mati. Premis yang dibuat itu adalah premis-premis yang sifatnya kontingen. Bahwa semua manusia akan mati itu adalah hal yang kontingen. Bisa jadi ada manusia yang tidak mati. Nah, ini adalah kontraintuitif ya. Satu yang yang memang problematik. Pertama, kenapa saya bilang itu adalah hal yang kontingen? Satu, pengalaman kita tentang kematian adalah pengalaman yang sifatnya kolektif atau menyejarah. Memang dan ini dibenarkan oleh kajian biologis ya, bahwa sel kita bakal mati dan tidak mengalami regenerasi. Tapi itu semuanya adalah fakta aktual, fakta yang sifatnya kontingen yang terjadi dalam dunia ini, dalam dunia aktual kita. Kita masih bisa membayangkan ada manusia yang tidak bisa mati. Kenapa saya mengatakan demikian? Misalkan ada penulis novel yang bisa mengimajinasikan vampir manusia yang tidak bisa mati. Jadi imajinasi kita tentang hal-hal yang tidak bisa mati, manusia tidak mati, itu menandakan bahwa secara logis ya mungkin manusia tidak akan mati. Ya kan, tidak ada kontradiksi di antara manusia dan tidak akan mati. Kecuali kita mengatakan bahwa manusia adalah bukan manusia, itu suatu yang kontradiktif. Tapi ketika saya mengatakan bahwa manusia tidak akan mati, itu bukan tidak kontradiktif. Tapi itu mungkin terjadi. Dalam dunia aktual kita tidak mungkin, gitu kan? Dalam dunia aktual kita ya tidak seperti itu, manusia akan mati. Tapi kita bisa mengimajinasikan sesuatu yang tidak akan mati. Saya ingat novelnya bukan novel, karya non-fiksi. Dia menggambarkan bagaimana proyek dalam biologi molekuler dan ilmu kedokteran ya, mencoba untuk menemukan apakah bisa manusia itu panjang umur. Ya, rata-rata usia manusia itu kan 60 sampai 70 tahun. Maaf, untuk usia modern tuh 50 sampai 60 tahun. Tapi usia tahun abad-abad sebelumnya kan lebih rendah ya dibandingkan rata-rata abad sekarang. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa peremajaan sel itu dilakukan. Jadi ketika kita makan sehat, hidup sehat, hal-hal seperti itu kan menunda kematian kita, tidak merokok segala macamnya, itu kan menunda kematian, menunda penghancuran sel ya, pembentukan sel kanker dan segala macamnya. Dan itu yang dilakukan ilmuwan-ilmuwan sekarang, itu dibahas dalam novel Homo Deus, bahwa ada proyek ya ideologi yang mana para saintis mencoba untuk mencari apa sih yang membuat manusia itu mati ya, regenerasinya mati ya.
dalam artian biologis, bukan dalam artian mekanik seperti kecelakaan, tidak seperti itu, tapi dalam artian biologis ya, yang mati karena umur. Nah, ini yang dicoba untuk cari tahu, dan dalam imajinasi para saintis itu mungkin terjadi. Logikanya seperti ini, kalau misalkan sel kita bisa beregenerasi, melakukan peremajaan terus-menerus, tidak akan terjadi penuaan. Nah, ini menjadi alasan aneh ya kalau kita dengar saat ini ya, itu menjadi aneh. Dan itu alasan saya juga mengatakan bahwa bahkan di premis silogistik ya, semua manusia akan mati, itu tidak sebenarnya dia akan selalu jadi hal yang kontingen, tidak pasti ya. Premisnya memang tidak pasti, tapi kesimpulannya akan pasti. Kalau misalkan premisnya benar bahwa semua manusia akan mati dan orang Indonesia adalah manusia, maka orang Indonesia akan mati. Itu konsekuensi logis ya dari dua premis tadi. Nah, jadi tergantung dari premisnya, apakah premisnya itu adalah hal yang kontingen. Tapi kalau dalam silogisme selalu kontingen. Tidak, kalau misalkan dia niscaya, misalkan seperti manusia dalam manusia, itu kan hal yang tidak bisa langsung disimpulkan, nggak bisa disimpulkan dalam logika silogisme. Tidak perlu pakai premis kedua sama premis kedua kan. Kalau misalkan manusia adalah manusia, ya itu langsung kita mengatakan itu benar tanpa harus ada kesimpulan. Nah, dan nggak bisa pakai induktif dalam silogisme, nggak bisa, karena kita beranjak dari hal yang lebih general ya, dari umum, dari premis premis mayor ke premis minor seperti itu, dan kesimpulan. Sedangkan kalau logika induktif kan kita beranjak dari premis minor ya, dari hal-hal yang sifatnya partikular ya ke hal-hal yang lebih umum nih, seperti itu. Kayak misalkan gini, logika induktif ya. Misalkan saya orang yang hidup tahun 1000 sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi. Saya melihat bahwa ada orang-orang yang meninggal dan pewartaan dari orang lain bahwa ada yang meninggal. Terus menerus sampai sekarang bahwa ada orang yang mengatakan orang meninggal. Nah, kebiasaan melihat orang meninggal itu yang menyimpulkan bahwa semua orang akan mati. Jadi tidak ada jaminan logis bahwa manusia itu tidak mungkin tidak mati. Tidak ada jaminan logis, tapi ada jaminan data yang mengatakan demikian. Seperti itu. Memang agak pemikiran para filosof dan logikawan tuh. Jadi mereka melihat dari mana sih kita bisa mengatakan bahwa semua manusia itu akan mati kan? Itu yang dilakukan Aristoteles dulu waktu masih berfilsafat ya, masih hidup. Makasih Pak Nizam. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, bagaimana Pak Mirjan, apakah bisa diterima jawaban dari Pak Sundana? Ya, Oke. saya mesti lihat catatannya dulu Pak. Oke, silakan. Iya. Saya gabungin sama waktu seni menyimpulkan, kan di situ disebutkan tentang deduktif dan induktif waktu Pak Agustinus Tamtama ya. Jadi di situ kan seni menyimpulkan kan, pada saat itu seni menyimpulkan. Nah di situ saya melihat ada kaitannya gitu. Begitu Pak Sundana menyampaikan bahwa silogisme itu adalah bersifat deduktif gitu. Jadi karena pada saat seni menyimpulkan saya saya tertarik dengan kata induktif, itu saja sih sebetulnya. Oke. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau pendapat yang diberikan oleh peserta? Atau mungkin bisa melalui kolom chat jika tidak ingin langsung. Sekali lagi, apakah ada? Oke, mungkin sekian dari para peserta, cuma Bapak Mijen yang menanyakan, yang lain tidak ada. Jika tidak ada, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sundana yang telah memberikan materi, juga kepada
para peserta yang telah ikut. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas Terima undangannya Pak kasih. Mas Alno, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang telah hadir ya. Kalau misalkan ingin berkorespondensi dengan saya gitu, membahas tentang hal-hal filsafat atau logika, bisa langsung ke email saya saja ya. Terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Sendana. Selamat Terima malam. kasih. Ya. Selamat malam. Selamat malam.